Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sinta Nurwati Ramaduna dan teman saya Samsuladi. Di sini kami akan menjelaskan konsep manusia menurut psikologi, psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan psikologi psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah teori dalam psikologi yang bisa dibilang paling terkenal, meski pada kenyataannya oleh sebagian orang juga tidak sepenuhnya paham. Namun harus diakui bahwa teori ini sangat berpengaruh bahkan di luar bidang psikologi. Psikoanalisa dianggap sebagai salah satu gerakan revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental sehingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Hipotesis pokok psikoanalisa menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebagian besar ditentukan oleh motif-motif tak sadar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dengan psikologi behaviorisme. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada perilaku yang kelihatan, yaitu perilaku yang dapat diukur, diramal, dan didiskusikan. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori psikoanalisis, dan di dalam teori behaviorisme ini, manusia juga disebut sebagai homo mechanicus, yang mana berarti manusia mesin. Mesin adalah suatu benda yang bekerja tanpa adanya motif di belakangnya, dan mesin juga berjalan tidak karena adanya dorongan alam bawah sadar tertentu, ia berjalan karena lingkungan sistemnya. Manusia menurut teori ini juga demikian. Selain insting, seluruh tingkah lakunya merupakan hasil belajar, dan belajar adalah perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya melanjutkan dari pemakalah dari kelompok kami yang tadi sudah disampaikan oleh sahabat Cynthia, di mana psikologi ini adalah teori yang membahas mengenai pola tingkah yang dilakukan oleh manusia. Dalam psikologi ini diatur melalui komunikasi yang jelas. Nah, komunikasi antara manusia ini dilatar belakangi adanya sebuah simbol. Simbol itu entah huruf, entah abjad, ataupun entah suara itu sendiri. Nah, ada 4 dalam psikologi, yang 2 tadi dijelaskan oleh sahabat Cynthia. Mungkin saya menjelaskan yang 2-nya lagi. Yang pertama, psikologi kognitif. Psikologi kognitif itu sebenarnya dia menentang adanya sebuah teori dari behaviorisme. Behaviorisme ini dia bagaimana membentuk pola tingkah dari manusia itu sendiri diakibatkan dari beberapa faktor yang dominan, yang di situ diantaranya adalah lingkungan. Sedangkan psikologi kognitif ini lebih mengedepankan dari potensi atau citra diri manusia pribadi itu sendiri, tidak ditentukan oleh lingkungan, jelas karena dia menentang dari teori behaviorisme itu sendiri. Maka psikologi kognitif ini lebih mengedepankan potensi, kecerdasan, minat bakat yang dimiliki oleh seorang manusia itu sendiri. Sedangkan yang keempat, yakni teori humanistik. Nah, teori humanistik ini sebenarnya teori bukan lanjutan dari kognitif ataupun behaviorisme, melainkan teori yang dia berdiri sendiri untuk menunjang arti-arti kemanusiaan. Bagaimana sih kita menghargai manusia dari segi yang dimiliki oleh manusia sendiri. Nah, teori humanistik ini lebih indah, lebih fleksibel, karena kita tidak saling mendikotomi, saling intoleran, kita saling menghargai, kita saling memuji
bakat, kita saling berkomunikasi untuk kemanusiaan itu sendiri. Nah, teori humanistik ini bagi saya adalah teori yang sangat relevan karena tidak adanya objek antara manusia itu sendiri. Yang menjadi subjek adalah ilmu pengetahuan. Jadi psikologi ini yang terakhir adalah humanistik ini adalah bagi saya teori yang paling relevan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan silahkan didiskusikan melalui platform via WA ataupun via Google Classroom. Sekian dari saya. Kita boleh tidak tahu, namun semangat belajar tak boleh diragukan. Tetap belajar, bergerak, dan berjuang bersama rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.